Iya ibu-ibu, nah sekarang kita mau belajar hal baru nih Bu. Nah belajarnya untuk pertemuan hari ini adalah bagaimana cara ngatasi kalau anak-anak di rumah itu tidak mau untuk berangkat sekolah. Anak-anaknya jenengan ada yang nggak mau sekolah Bu biasanya? Iya, anak saya, Bu. Nah biasanya kenapa Bu kalau nggak mau sekolah Aduh, ini? macam-macam alasannya itu, Bu. Biasanya apa Bu yang paling sering dikatakan anak karena nggak mau sekolah ini loh apa Bu? Bu, pengen tas baru. Pengen tas baru. Terus sepatu baru. Iya. Katanya wis jebol, ngoten, Bu. Terus uang sakunya kurang, biasanya gitu. Iya. Nah, itu yang biasanya dialami oleh ibu-ibu ya. Nah, setelah ini saya akan membagi jenengan semua ibu-ibu yang hadir di pertemuan hari ini ke dalam beberapa kelompok, ke dalam dua kelompok. Nah, satu kelompoknya itu ibu-ibu ada 3 sampai 5 orang. Ya, begitu ya Bu, bisa dipahami? Iya. Langsung saja saya bagi kelompok. Nah, yang pertama kelompoknya Bu Eka ini, sama yang kedua ikut ke kelompoknya Bu Mei. Ya. Nah, kelompoknya Bu Eka di sini membahas tentang nanti jenengan harus diskusi sama anggota-anggota kelompoknya jenengan tentang apa saja yang menyebabkan anak tidak mau sekolah, kan tadi sudah disebutkan alasannya tasnya rusak Mbak gitu kan. Yang kedua kelompoknya Bu Mei membahas gimana caranya biar anak ini mau sekolah lagi gitu nggih. Sudah bisa dipahami? Bisa dimulai untuk diskusi gitu ya. Gimana Bu, sudah diskusinya? Sudah. Sudah dapat Bu jawabannya dari pertanyaan yang saya? Sudah. Sampun. Ya, sekarang perwakilan dulu ya dari kelompoknya Bu Eka. Tadi kan apa Bu tugasnya tadi? Menyebutkan permasalahannya yang menyebabkan anak itu nggak mau sekolah, gitu ya Bu? Iya, benar sekali. Nah, dari hasil kelompoknya Bu Eka tadi apa saja masalahnya? Tadi seperti yang saya sebutkan di awal, Bu, yang pertama itu tas rusak. Ya, terus Sepatunya jebol. ya, Terus uang sakunya kurang. ya, Biasanya juga diejek sama teman. ya. Terus apa lagi Bu? Ada lagi nggak Bu? Biasanya tuh pelajarannya susah, nilainya jelek gitu, Bu. Takut sama guru. Karena sekarang pakai tema-tema itu Bu ya. Sulit. Saya sih nggak bisa, Bu, ngajarin. Terus kalau nggak bisa siapa yang ngajari Bu biasanya? Ya tak suruh ke kakaknya. Oh iya, masih punya kakak ya. Kalau nggak ada gimana Bu? Tanya gurunya atau gimana biasanya? Iya, gitu. Oh iya. Berarti tadi ada berapa poin Bu? 5 ya Bu ya? 5 hal ya yang ditemukan di ibu-ibu ini, kelompok ini ya. Oke, selanjutnya di kelompoknya Bu Mei. Tadi apa Bu Mei tugasnya? Memberikan solusi, Bu. Permasalahannya dari kelompoknya Bu Eka. Ya, solusinya apa aja Bu Mei? Kan tadi masalahnya ada 5, berarti solusinya ada 5 ya Bu? Oke, apa aja Bu? Kalau masalah yang tadi tas sama sepatunya rusak, ya alhamdulillah dengan dapat PKH itu bisa membantu, Bu. Bisa digunakan untuk membeli tas, beli sepatu, ya gitu. Ya, terus apa lagi Bu solusinya? Kalau uang sakunya kurang itu ya kadang kalau uang PKH-nya cukup ya ditambahi. Kalau misalnya enggak itu ya kalau pas bapak ibunya ada rezeki nggak ditambahi, Bu. Kalau misalnya ada ya dikasih penjelasan gitu biasanya, Bu. Terus selanjutnya Bu apa solusinya? Kalau diajak teman ya gimana nggih Bu nggih, namanya anak kecil. Jadi ya harus pinter-pinternya orang tuanya jelaskan, gurunya juga gitu. Lah ngoten nggih Bu nggih. Iya, benar. Terus apa Ya, lagi Bu? kalau yang nilai jelek itu Bu biasanya ada les itu loh, Bu. Oh, les. Bayar enggak Bu lesnya? Bu, 2.000 satu kali pertemuan. Dekat Bu dari rumah? Ya dekat. Berarti bisa ya Bu ya, nanti Bisa, Bu, yang lainnya alhamdulillah. diajak boleh ya Bu ya? Iya boleh, nanti saya kenalkan sama gurunya. Oh iya, boleh ya. Bayar cuma 2.000 kan Bu ya? 2.000. Bisa semua mata pelajaran? Bahasa Inggris nggak bisa itu. Oh ya, udah nanti kalau bahasa Inggris bisa di orang lain mungkin ya Bu ya. Ya. Selanjutnya ada lagi Bu? Sudah kayaknya Bu itu aja. Iya. Udah itu Bu ya, berarti tadi masalahnya kan karena sepatunya jebol. Terus tasnya rusak, ada juga yang diajak temannya ya Bu ya, ada yang nilainya jelek. Terus kelompoknya Bu Mei juga sudah memberikan solusi ya Bu ya, untuk ikut les dengan tarif bayarnya itu terjangkau gitu, cuma 2.000 sekali pertemuan. Berapa jam itu Bu? 1,5 jam, Mbak. Oh ya, cukup lama ya Bu ya. Itu terus bisa kita memberikan kayak
memberikan nasihat kepada anak kita, pemahaman ketika diajak oleh temannya, begitu nggih. Itu yang bisa disampaikan ke anaknya ketika anaknya jenengan tidak mau sekolah. Jadi ketika nanti kita cek, karena kewajibannya PKH salah satunya apa Bu? Hadir sekolah. Hadir sekolah. Nah kalau nanti anaknya jenengan tidak hadir ke sekolah, malah bantuannya nanti ditangguhkan. Apa itu Bu? Nah kalau ditangguhkan itu jadi bantuannya tidak cair Bu. Jadi ditahan dulu. Nanti kalau anaknya jenengan sudah rajin ke sekolah lagi, biasanya dicairkan lagi seperti itu nggih. Ya. Jadi kalau anaknya tidak mau sekolah, coba dinilai dulu masalahnya di mana gitu kan, terus dicari solusinya. Nah itu. Nah selanjutnya kita mau belajar nih Bu dari salah satu contoh orang tua yang anaknya tidak mau sekolah. Bisa dilihat ya Bu. Bagus. Kenapa kamu belum berangkat sekolah? Ayo cepat berangkat. Mumpung masih pagi. Nggak mau. Aku mau pakai tas baru ke sekolah. Tasku ini jelek. Agus, kami tahu kamu ingin tas baru. Tapi tas ini kan masih bisa dipakai. Ibumu benar, Nak. Kamu harus tetap pergi sekolah meskipun belum punya tas baru. Ayo, ibu antar kamu ke sekolah. Ibu sudah buatkan ubi goreng untukmu. Jadi, kamu bisa tabung uang jajanmu untuk beli tas baru. Belajar yang baik ya, Nak. Agus malas pergi ke sekolah. Betul, Bu. Ada saja alasannya. Karena itu, saya ingin bertanya, bagaimanakah Agus di sekolah? Apakah dia baik-baik saja? Tahu saya, Agus baik-baik saja, Bu. Nilainya selalu bagus di semua mata pelajaran, kecuali matematika. Nilai matematikanya memang kurang baik, tapi itu bukan masalah besar. Kalau Agus mau, saya bisa memberi pelajaran tambahan setelah jam sekolah, seminggu sekali. Wah, terima kasih Bu. Saya akan menasehati Agus supaya dia mau mengikuti pelajaran tambahan matematika. Bagus kalau begitu. Saya senang sekali Bu Lili mau datang ke sekolah dan berdiskusi tentang kemajuan Agus. Apa ada lagi yang perlu dibicarakan tentang Agus? Ada Bu. Saya mau minta tolong kepada Ibu. Tolong nasihati Agus supaya dia tidak malu membawa bekal ke sekolah. Saya sengaja membawakan bekal untuk dia supaya dia bisa menabung uang jajannya. Saya harap Ibu tidak keberatan menasihati Agus. Wah, tentu saja saya tidak keberatan, Bu. Itu justru contoh yang sangat baik untuk teman-temannya. Saya pasti akan bicara pada Agus nanti. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Saya senang Bu Lili mau datang kemari. Saya harap kita bisa bertemu lagi untuk mendiskusikan perkembangan Agus. Nah Ibu dari video tadi apa yang bisa diambil Bu? Dari ceritanya Bu siapa tadi Bu? Bu Lili. Iya Bu Lili. Nah di situ kenapa anaknya tidak mau sekolah Bu? Sepatu tasnya minta baru. Oh iya tasnya minta tas baru gitu ya. Nah caranya Bu Lili biar anaknya tetap mau sekolah gimana tadi Bu? Dikasih bekal. Dikasih bekal, terus apa lagi? Uangnya biar bisa ditabung buat beli tas baru. Ya benar. Terus ada lagi nggak Bu tadi yang sama gurunya apa Bu? Mendiskusikan Diskusi. perkembangannya di sekolah seperti apa. Ya nilainya apa yang kurang dari Agus? Matematika. Ya, solusinya? Dikasih Dikasih tambahan. pembelajaran tambahan. Ya benar. Jadi Bu tadi dari film tadi itu bisa diambil. Bu Lili dan Pak Rusli itu sepakat bahwa meskipun Agus meminta tas baru, Agus tetap harus ke sekolah, itu yang pertama. Nah yang kedua, Agus diminta untuk menabung uangnya. Jadi ketika uangnya ditabung, bisa untuk dibuat membeli tas, itu kan. Terus yang selanjutnya itu Bu Lilinya berkomunikasi dengan gurunya tentang perkembangan anaknya. Benar kata ibu-ibu tadi bahwa Agus kurang di matematika. Nah solusinya gimana nih? Kayak tadi kan kata ibu-ibu, solusinya adalah berkomunikasi dengan gurunya, dan gurunya menyatakan bahwa oh iya Bu, saya siap untuk memberikan pembelajaran tambahan setelah pulang sekolah. Jadi begitu ya ibu-ibu. Jadi nanti bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari jenengan semua. Itu Insya Allah. Insya Allah semoga bisa
terlaksana. Nanti pertemuan selanjutnya bulan depan saya cek ya Bu, saya tanya lagi apakah bisa diterapkan atau enggak ketika anaknya enggak mau sekolah ini ya Bu ya. Gitu, sudah itu saja pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.